Itu tujuan langsung ya. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis ini dan itu misalnya. Oke, coba lihat. Ini kalimat dari awal sampai akhir itu belum bercerita tentang 4 unsur yang tadi, belum. Panjang ini. Coba, Pak, berapa kata ini? Kita hitung. Ini jumlah katanya ada 197 kata, ya. Oke. Di bawah 200 masih oke. Tetapi sampai kepada yang terakhir, coba baca yang dimerahkan ini oleh saya ya. Ini kalimat terakhirnya itu mengatakan, mengingat masalah poligami ini suatu hal yang penting dibahas dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, maka penulis akan menarik garis merah. Wah, garis merah akan ditarik ya. Ya, bagaimana poligami ini dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sampai datangnya Islam mengaturnya, dan bagaimana masyarakat menyikapinya dan dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan poligami. Nah, jadi dalam abstrak ini baru akan melaksanakan. Sedangkan abstrak itu kontennya satu. Mau meneliti apa, tujuannya apa, metodenya apa, kemudian yang terpenting tadi temuannya apa. Kembali ke sini, kembali ya ke yang ini. Ya, oke. Studi ini menemukan bahwa, jadi bukan baru berencana dalam abstrak itu harus sudah sampai menemukan. Dan temuan itu harus ada implikasi. Implikasi dari penelitian ini adalah bisa berupa perintah, bisa berupa saran. Misalnya, kalau temuannya itu ternyata poligami itu membuat kaum wanita bahagia misalnya. Temuannya, karena banyak janda yang asalnya tidak punya suami kemudian menjadi bersuami. Kan kebanyakan yang poligami itu kalau di Bandung kepada janda. Ya, kebanyakan. Tidak berani kepada gadis itu, jadi kepada janda. Nah, itu bisa mengangkat janda. Kemudian sarannya, implikasi dari penelitian ini disarankan kepada para suami yang memiliki kemampuan ekonomi dan siap untuk adil untuk melakukan poligami misalnya. Kan begitu, itu implikasi namanya. Jadi perlu ada implikasi. Di penelitian yang bagus itu menunjukkan sesuatu yang bisa dikerjakan setelah penelitian dilakukan. Ya, implikasi. Nah, jadi 4 unsur ini Bapak-bapak harus ada dalam abstrak. Jadi nanti tiru aja kalimat ini, copy paste ini kalimat ini ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa masalah Bapak yang akan diteliti oleh Bapak. Kemudian studi ini penelitian ini apakah kualitatif bergantung menggunakan metode apa? Sebutkan metodenya ya. Kemudian studi ini menemukan bahwa ini temuan. Lihat, harus relevan dengan pertanyaan yang diajukan di akhir paragraf pendahuluan. Ingat, di situ. Di akhir paragraf pendahuluan. Kemudian implikasinya apa? Ya, implikasi itu dengan kata lain saran bisa juga ya, saran. Nah, coba soal abstrak ini ada yang mau ditanyakan? Jelas Serang, jelas ya. Penggunaan abstrak itu ada batasan katanya. Bagus. Maksimal 200 kata. Maksimal. Untuk jurnal ya, untuk jurnal. Kalau disertasi ada batasnya. Disertasi itu tidak boleh lewat dari 1 halaman. Kuncinya begitu. Tapi untuk disertasi itu dibagi kepada 4 paragraf. Jadi 4 hal ini bahkan bisa 5 di dalam disertasi itu. Apa? Pertama, latar belakang. Singkat latar belakangnya terlalu panjang. Ya. Kedua, tujuan. Apa tujuannya? Ketiga, metode. Keempat, temuan. Kelima, implikasi. Ya. Ada kayak begitu. Jadi 5 unsur bagi 5 paragraf, tapi tidak boleh lebih dari 1 halaman kata kuncinya ya. Jadi kalau jumlah katanya bergantung, tetapi tidak boleh lebih dari 1 halaman. Dan cara penulisannya, kalau untuk artikel jurnal itu kan 1 paragraf saja ya. Tapi untuk disertasi dibagi menjadi 5 paragraf, 5 bagian sesuai dengan bagian. Latar belakang, tujuan,
metode, kemudian temuan, implikasi ya untuk disertasi. Oke, sudah ini semua, kita lari lagi ke dalam ini ya, ke sampai bisa menerbitkan. Oke, lihat. Ada teman saya yang kadang-kadang disuruh menyerahkan makalah tapi belum bisa melakukan cek plagiarisme sendiri, sehingga mohon maaf belum bisa dicek, belum bisa dikirim file hasil cek plagiarisme karena menyuruh si A tapi belum ada respon misalnya ya. Nah, coba kalau kita lakukan sendiri, mudah itu sebetulnya. Jadi kita bisa melakukan sendiri. Jadi lihat. Jadi kalau menyerahkan makalah yang sudah selesai ditulis itu, langkahnya edit dulu oleh kita baca. Apa yang harus diedit kita akan terangkan sekarang. Jadi jangan sampai kayak mahasiswa S1 Bapak. Jadi makalah masih awut-awutan sudah diserahkan. Ya, malah tadi malam membaca tesis. Pak, saya mau daftar sidang. Pembimbing 2 sudah tanda tangan. Filenya sudah dikirim lewat email ke Bapak. Dibaca itu rupanya pembimbing Demang Prof. Ada yang disari? Kelihatannya ini campuran ya. Ada yang ikut, tapi yang dominan yang kelas A. Hanya berapa yang ikut? Campuran itu bukan kelas A, kelas B. Ini orang kampung dan orang Orang kata ada orang daerah dong. Anda itu salah. Saya tidak membicarakan ini kelas A, kelas B. Ini kelihatannya orang kampung dan Banyak dari pelosok. Balik pulang kalau sekarang. mau jam berapa sampai jam berapa? Ini mah sebelum duhur udah selesai kita. Ya. Besok ya, sebelum duhur besok gitu. Dan marah timbal. Ya, Bagus. Karena akan menunggu profil juga. Iya. Pasti nunggu saya. Iya. Cuma saya yang menyuruh datang pagi-paginya. Oh iya. Ya udah, Ya, siap. Bani mana? Pak Beni? Oh, ada ini kedua urusan. Ya udahlah. Oke, kalau itu. sip. Nanti setelah habis duhur. Habis duhur itu saya punya kelas lagi yang lain. Tenang aja kan bisa sore. Kan Jam bisa 1 sore. tapi ada kelas dulu. Yang Kelas mereka. Jam 1 Prof. Rahmat Syafi'i. oh Online iya. kan tapi belum ada. Tapi online nggak bisa Jam di 1. coba di lokasi. Kalau Prof jam berapa? Habis jam 12. Ya habis Pak. Habis lain Prof. Sip. Ya terus Ya, Prof. Iya. Jadi tesis udah ditandatangan pembimbing 2, begitu dibaca rumusan masalah ada 2, rumusan 1 dengan kedua masih sama. Kata saya, coba PC dengan saya sekarang, panggil lewat video call ya. Ini gimana? Masa pembimbing 2-nya juga profesor, saya juga profesor. Nanti kalau diuji oleh doktor, kemudian ini pertanyaan penelitiannya bisa seperti begini, mau bagaimana ini nanti? Jadi kadang-kadang tidak care ya. Jadi kita untuk jurnal artikel ini, apalagi untuk disertasi, lakukan ini. Pertama mengedit. Jadi jangan berani menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain kalau tidak ingin ditertawakan ya, edit. Kemudian lihat citasinya udah benar atau belum, rujukannya kayak tadi. Jadi tidak boleh kita mengutip pendapat orang tapi tanpa citasi, tidak boleh. Itu adalah criminal action in education. Dalam dunia pendidikan, mengutip pendapat orang tanpa menyebutkan sumbernya itu adalah tindakan kriminal ya, tidak boleh. Kemudian parafrase kita ya, jadi boleh pendapat orang diambil oleh kita itu supaya tidak banyak similarities. Hasil pengecekan punya Bapak-bapak itu kan macam-macam Pak. Ada yang hasilnya 90% masih similaritisnya, ada yang sudah 17%, ada yang sudah berkurang ya, itu macam-macam. Nah, jadi kenapa bisa besar begitu? Ya boleh jadi kan.
Nah, ada yang kecil berarti sudah sangat hati-hati, banyak praprase. Ya, praprase. Jadi bikin kalimat kita sendiri. Jadi nanti menjadi khas ya. Proofreading. Proofreading itu kita minta kawan kita untuk membaca. Tapi kalau memilih proofreader harus yang lebih pintar dari kita. Ya, jangan menyuruh kepada supir kita, tolong baca ini makalah Bapak. Pada kawan minimal yang selevel. Ya. Tapi kalau menyuruh orang yang pintar kemudian tidak ada hubungan kita, kasih upah dia supaya serius. Kalau tidak, buat apa gitu kan? Nah, kasih dia ya. Kemudian cek plagiarism. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak bagaimana melakukan cek plagiarism itu. Yang gratis juga bisa ya. Oke. Yang gratis kita kan maunya yang gratis saja. Ini 4 langkah untuk mengedit. Jadi Bapak ceritanya sudah bikin makalah dari mulai abstrak sampai data pustaka, udah oke. Tapi jangan diserahkan sebelum melakukan 4 hal. Yang pertama disebut dengan structural editing. Editing struktur. Jangan begini. Mengatakan di atasnya judulnya analisis sosiologi tentang misalnya apa ya yang jangan yang ada di sini. Contohnya apa? Tentang sewa menyewa misalnya ya, tentang sewa menyewa. Tahu-tahu di dalamnya ada pengertian sewa menyewa, ada dalil sewa menyewa. Tapi sampai ke ujung dicari analisis sosiologi, judulnya tidak ada, subjudulnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi lihat dulu, jangan-jangan judul yang seharusnya ada menjadi tidak ada, judul yang harusnya tidak perlu ada tapi ada. Jangan-jangan sampai begitu ya. Nah, tidak boleh. Itu struktur. Copy editing ya, yaitu line by line. Ini setiap baris lihat oleh kita, jangan-jangan masih banyak tifo juga di situ ya, salah mengetik. Apa memang harus care ya, kita termasuk menggunakan awalan ya, kemudian menggunakan huruf kapital, harus care kita ini. Memang kita jadi ilmuwan itu begitu. Proofreading ya, ini detail correction ya. Jadi koreksi tadi kepada yang lain, jadi meminta orang lain untuk membaca kita. Kemudian page proof, ini setiap halaman dilihat buktinya bagaimana dan harus hati-hati, termasuk di sini adalah typos ya, kesalahan mengetik. Nah, baik. Nih, cara mengecek plagiarisme gratis. Jadi banyak kalau ibu bapak masuk ke dalam software ya, kemudian memasukkan, umpamanya copy saja ini ya. Oke, kita lihat. Coba sekarang bapak ibu semua buka, buktikan, ya, buktikan. Waduh. Ada yang sudah melakukan cek plagiarisme oleh diri sendiri? Sudah ya. Yang berbayar ya? Itu yang berbayar. Tapi kalau udah punya berbayar teruskan saja ya. Tapi kalau ada bawahan bapak yang bertanya bagaimana cara mencari yang gratis gitu kan, baru jawab ini caranya gitu kan. Ya, lihat. Ini salah satu software untuk mengecek plagiarisme dengan gratis ya. Oke. Caranya bagaimana? Lihat dia sampai ke bawah. Lihat dia sedang mentransfer dulu ya, transferring ya, terus. Ini catatan-catatannya. Ini di sini ada kolom ini ya.
masukkan, tunggu dulu ya, sedang bekerja ya. Ini tampilan dari awal ya. Ini namanya duplicate checker ya. Jadi alat pengecek duplikasi ya. Nah, kita mau mulai yang free itu di sini, start for free ya. Oke. Nah, lihat sini. Please enter your tag below and press check plagiarism. Ini kolom untuk teks. Nah, namanya juga gratis. Kalau yang berbayar itu kan Bapak satu file bisa satu kali ya. Oke, satu kali. Ini kemampuannya dibatasi sampai 1000 kata. Jadi kalau makalah Bapak misalnya ada 3000 kata, berarti dibagi 3 atau bagi 4 ya. Oke, masukkan kata ke sini. Misalnya mana ya? Mau yang ini. Mau yang ini ya. Ya. Tapi ya kalau abstrak mah relatif biasanya asli gitu kan ya. Coba kita buktikan ya. Oke, yang ini aja. Ini kan hanya 200 copy. Ini hanya mencoba aja ya. Supaya lihat. Ini dimasukkan teksnya ke sini, Pak. Yang mau diceknya itu ya, dimasukkan kayak begitu, copy paste ya. Turun kita ke bawah ya. Nah, kalau berbentuk file, kalau ini kan copy paste barusan ya, bisa ini satu file tapi hanya 500 kata atau misalnya ada 1000 kata. Pilih aja filenya ya, bisa dalam bentuk file, bisa meng-copy paste ke situ ya, tergantung ya. Oke. Atau Bapak itu sudah menyimpan di dalam apa itu namanya? Google Drive. Misalnya Bapak sudah menyimpan artikel dalam Google Drive, kan yang ada URL-nya. Copy URL masukkan ke sini ya. Oke. Nah, lihat. Tinggal klik ini, Pak. Cek plagiarism. Ada dua, ada cek plagiarism, ada cek grammar. Tapi cek grammar ini untuk teks berbahasa Inggris ya, bukan untuk bahasa Indonesia. Oke, ini cek plagiarism. Klik saja cek plagiarism ya. Dia kemudian akan bekerja ya. Ini plagiarism checker sedang bekerja. Scanning plagiarism, dalam scan ya. Ya, coba lihat result, hasil ya. Oke. Jadi sampai laporan jumlah katanya sama dengan tadi ya, ada 197 kata ya dilaporkan katanya. Coba lihat plagiarismnya 0%. Tadi kata Bapak biasanya kalau abstrak kan dibuat sendiri ya, berarti ini sangat tipikal ya, tidak ada plagiarism ya. Jadi artinya kalau tidak ada plagiarism, uniknya 100%, asli ditulis ya, asli. Kan kalau tulisan asli mah terkadang bisa terlihat dari kekacauannya kan. Ya kayak tadi bikin abstrak seharusnya bukan, kalau dia mah tidak akan menilai ini abstrak bagus atau tidak, yang penting ini apakah ditulis dia sendiri atau ini mengopi dari punya orang lain, kan begitu ya. Yang jelas ini dibuat oleh dia ya. Nah, cuma belum bagus aja, nanti kan akan bagus. Sekarang baru tahu kan membuat abstrak itu ya harus seperti begitu. Nah, coba lihat ya. Jadi ini laporan kayak begini. Bagaimana kalau misalnya Bapak itu nanti mau mengirimkannya kepada saya? Kan ini ada download ya, PDF reportnya download. Nanti dikirim ke Bapak ya, ke Bapak pelan ya, ke saya. Nah, jadi gitu dikirim. Kalau jadi 3 file. Nah, terus soal mengirim file, ada di antara teman kita di kelas lain, ini ada nama yang sama sampai 3 kali. Oh, rupanya dia satu file satu kali ngirim. Jadi kan saya terlalu capek ya membukanya itu. Jadi yang bagus itu mengirim file itu, nanti kalau ada yang mau ngirim file di sini,
satu kali saja mengirim emailnya, lampirannya kalau ada 4. Nah, nanti yang harus dikirim itu 3. Apa 3 itu? Minimal itu 3. 1 file Word. Yang kedua file makalah dalam PDF. Kenapa? Karena ada di antara teman kita di kelas yang satu lagi, itu makalahnya itu begitu dibuka oleh saya itu amburadul. Padahal yang punya lainnya enggak seperti begitu. Jadi diminta lagi ngirim PDF ya. Kemudian yang ketiga hasil plagiarism checknya itu ya. Jadi 3 file minimal. Kalau hasil pengecekannya jadi 2 file berarti tambahkan ya menjadi 4 file. Nah itu yang nanti dikirim terakhir. Soal waktu mau kapan bergantung bapak-bapak. Kalau saya itu tidak pernah menjulitkan. Yang penting sekarang udah terang benderang, bapak sudah berkarya, tinggal memperbaiki sekarang ini. Tapi prinsipnya lebih cepat lebih bagus. Saya nanti kalau ada yang sudah menyetorkan sudah direvisi, misalnya sesuai dengan kaidah ini, sesuai dengan masukan-masukan, referensinya tambah, kemudian plagiarism checkernya dikirimkan, abstraknya diperbaiki, referensinya ditambah, kirim lagi ke saya. Nanti akan diupayakan dikirim ke jurnal dengan penulis ya boleh 2, boleh juga diajak Pak Benny jadi 3 orang ya. Bapak, Ibu penulis pertama, kedua, ketiga ya dimasukkan. Nanti dikirimkan ke jurnal. Kalau misalnya bapak-bapak punya waktu mau dikirimkan oleh bapak boleh, mau dikirimkan oleh saya juga boleh ya. Tapi yang bagus itu mengirimkan oleh penulis pertama, yang bagus itu. Misalnya bapak mengasih tahu, ini kirim ke jurnal ini alamatnya. Cuman mengirim jurnal itu harus juga bapak kasih tahu. Mengirim jurnal itu bukan lewat Tiki. Atau lewat kantor pos ya. Pak mau kemana? Kantor pos mau apa? Mau ngirim artikel buat jurnal diterbitkan? Jangan. Malu, itu bukan mahasiswa S3. Jangan. Jadi mengirimnya itu online ya. Dibaca. Kalau sudah tadi bicara how, nah sekarang how to submit jurnal artikel. Bagaimana cara submit jurnal artikel? Bapak masuk ke dalam website jurnal yang akan dituju, kemudian Bapak temukan di situ ada petunjuk cara mengirim, klik, kemudian filenya dimasukkan di situ, ya. Jadi jangan sekali-kali ngirim supaya cepat mau lewat Tiki saja gitu, jangan. Dosen, Ya? dosen. Ya. Baik, jadi sampai mengirim pun dikasih tahu ya. Ini mengirimnya sudah. Struktur mohon dicek ulang. Sebab kebanyakan makalah judulnya selalu menyebutkan sosiologi antropologi, tapi di dalamnya tidak ada pembahasan khusus tentang itu. Referensinya belum lengkap tentang itu. Cara mencarinya sekarang sudah diajarkan. Bisa memasukkan buku-buku tentang teori sosiologi antropologi, kemudian dikutip, dimasukkan di situ. Bapak-bapak kesimpulannya sudah bagus, tapi baru dalam aspek fikihnya. Ya. Bagus sekali ya, yang bicara soal poligami, yang bicara soal mahar, yang bicara soal wasiat, macam-macam. Udah bagus dari segi konten fikihnya. Tetapi analisis sosiologi dan atau. Kenapa dikatakan dan atau? Karena boleh dua-duanya, boleh juga milih satunya aja. Boleh sosiologinya aja, boleh antropologinya saja, atau sosiologi dan antropologi ya. Boleh. Terus jumlah kata ada yang masih baru 3.000 ya, sebaiknya di atas 5.000 ya, 5.000 kata. Nah, jadi tidak masalah lah soal itu. Terus masih ada yang mengutip-utip ayat Al-Qur'an langsung, hindari saja ya. Karena itu akan mempertinggi presentasi dalam plagiarisme. Jadi ayat Al-Qur'an terjemahnya apalagi teksnya nggak usah dikutip. Ya ayat Al-Qur'an tuh intisarinya saja dibikin parafrase oleh kita ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman sampai akhir. Kalau itu dikutip ayatnya, dikutip terjemahnya, jelas presentasi plagiarismenya akan tinggi. Tapi kita cukup mengatakan ayat itu menunjukkan bahwa orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, kan begitu. Selesai kayak begitu aja. Bikin kalimat kita. Bahkan kalau hasil pengecekan sudah ada orang yang mengatakan begitu, dibalik oleh kita. Kita diwajibkan berpuasa oleh Allah misalnya kan. Baru baik ya begitu. Caranya ilmuwan itu mau kutak-atik ya. Kayak begitu, itu pekerjaan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Saya Ya. mohon maaf Bu, kemarin
jumlah jurnal 5 tahun terakhir saya memahaminya itu berarti tahun 16 kayak tadi ya. 15 masih Boleh 15 boleh. bisa, Ya, Pak. bagus. Tetapi kalau karena itu sudah terbangun, yang jurnal lama tidak saya hapus, Bro. Jangan, nggak usah, tambahkan yang baru saja Oh, iya, pendukung. oh, iya. Jangan, nggak usah, biar aja. Ya, Makasih, Bro. sayang kalau dihilangkan, tapi yang baru mesti ada. Kalau dalam penulisan ayat, Bro, tidak bisa dihindarkan dalam sebuah tulisan untuk menghilangkan dari Jadi nggak kita. tuduhan. Menuliskan ayat sebenarnya dalam menulis jurnal itu tidak ada satu keharusan, bahkan hindari kutipan langsung. Kutipan itu ada dua macam, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, ya. Jadi kalau menulis buku fikih, Bapak Ibu hampir dikatakan wajib untuk mengutip ayat, mengutip hadis, bahkan dengan rawinya siapa kalau hadis, Sebagai dalil, ya, Bro. sebagai dalil. Di dalam jurnal itu walaupun sebagai dalil cukup menyebutkan Ayat atau hadis. ayat sekian surat ini. Hadis pun hadis riwayat Imam Bukhari nomor 100. Nah, cukup seperti begitu. Semua orang gampang merujuknya nanti. Jadi kita mengasumsikan bahwa para pembaca artikel jurnal itu pintar-pintar, ya. Jadi gampang. Iya, ada memang pintar-pintar. Ya, sepintar yang menulisnya, bahkan terkadang lebih pintar daripada penulisnya yang membacanya itu, ya. Jadi disebutkan ayat 100, don't worry ketika kita tidak menyebutkan, tidak mengutip, karena tinggal buka saja. Bahkan sekarang membukanya kan tinggal begini, 100, buka aja Al-Quran, gampang, udah ada kan. Bahkan terkadang di sini tulisannya benar, di dalam artikel jurnalnya bisa tidak benar kan, bisa begitu, ya. Jadi gampang, tidak usah, hindari saja kayak begitu. Hadisnya tadi disebutkan. Hadis, sekarang hadis itu yang bagus menyebutkan nomor. Kalau dulu kan halaman, ya. Dengan software Kutubut Tis'ah kita bisa menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2505 misalnya.